Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bersama saya Sally Ivanka. Nah, kali ini saya bersama dengan salah satu orang yang berpengaruh juga untuk pariwisata Banyuwangi, yaitu Ketua HPI ya? Iya, benar. Mas Andika. Halo Mas Andika. Halo Mbak Celia. Apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Celia sendiri apa kabar? Baik sekali, luar biasa. Wah, Mas Andika habis dari mana nih? Barusan kami dari Kemiren sih. Ada kegiatan di sana bersama teman-teman dari Sumber Asri juga. Dan juga dengan teman-teman Pokdarus Kemiren. Pokdarus Kemiren, berarti aktivitasnya banyak sekali ya HPI ini ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut nih, aktivitas Mas Andika seperti apa? HPI itu apa nih Mas? HPI itu adalah singkatan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Atau himpunannya Pemandu Wisata atau Guide-nya Indonesia. Jadi kita adalah organisasi yang diakui oleh undang-undang sampai sejauh ini masih satu-satunya untuk pramuwisata atau untuk pemandu wisatanya di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang. Secara legal ya? Secara legal. Berarti legalnya komunitasnya untuk guide-guide itu adalah HPI gitu ya? Iya, benar sekali. Kalau di Banyuwangi sendiri udah sejak kapan nih? Kalau untuk DPC HPI Kabupaten Banyuwangi itu sudah mulai tahun 2008, kita sebenarnya sudah ada. Pada waktu itu ketuanya yang pertama yaitu Mbak Indah. Mbak Indah? Yang sekarang ada di Aura Lentera. Oh, Mbak Indah itu dulu Ketua HPI dia Ketua dulunya. HPI, wah luar biasa. Ternyata orang-orang HPI itu orang-orang yang jiwanya bebas ya? Bebas banget, bener banget. Seperti Mas Andika saat ini gitu ya? Bener. Seru nggak sih Mas selama ini berada bersama dengan teman-teman HPI? Kalau Mas Andika sendiri menjadi Ketua HPI sejak tahun berapa Mas? Saya sendiri menjadi Ketua HPI setelah mulai tahun 2020. 2020? Pas ketika awal-awal pandemi. Jadi baru pertama menjabat, terus setelah itu ada pandemi, ya udah tidak terlalu banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan agenda kerjanya. Jadi tertunda selama beberapa tahun ini. Selama beberapa seru tahun. Sih, seru bareng-bareng teman HPI itu. Seru. Tapi teman-teman HPI waktu adanya pandemi, apa ada yang berkeluh kesah kepada Mas Andika atau seperti apa? Mas Andika ini sebagai Ketua HPI waktu itu baru menjabat, kemudian pandemi COVID-19 yang dihadapi, terus turis mancanegara, turis lainnya itu turun, tutupnya destinasi wisata, itu gimana menghadapi situasi seperti itu? Yang pasti sih selama pandemi sudah banyak teman-teman yang berkeluh kesah karena mereka pada sebelumnya tuh bekerja hampir tiap minggu mereka bekerja, tapi setelah pandemi, apalagi setelah lockdown diberlakukan di Banyuwangi, Indonesia umumnya kita udah banyak hampir yang semuanya tidak bekerja. Tapi akhirnya banyak ini memaksa kita untuk menjadi lebih kreatif lagi. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya jualan online, menjadi petani, menjadi peternak kambing. Jadi memaksa kita untuk lebih kreatif. Dan ketika mereka berkeluh kesah kepada saya, pada waktu pasti kita juga sama-sama. Tapi saya mau ingin membesarkan hati mereka karena ini adalah ujian dari Tuhan pastinya. Nggak semua orang minta ada pandemi, tapi inilah ujian kesabaran kita karena kita udah kerja selama berapa tahun nggak ada berhentinya, dan ini kita diuji untuk tidak bekerja dulu. Untuk istirahat dulu. Untuk istirahat dulu. Meskipun pada waktu itu banyak yang ya udah mulai oleng, entah itu jualan apa gitu. Tapi alhamdulillah semuanya kita bisa bertahan. Benar sekali, walaupun waktu itu pandemi COVID-19, tetapi sekarang semua sudah kembali seperti semula lagi ya. Alhamdulillah udah mulai normal lagi nih. Oke, HPI itu sebenarnya fungsi dan tugasnya itu seperti apa? Soalnya di Banyuwangi sendiri ada Pokdarwis, ada teman-teman di tempat wisata tuh ada banyak sebutannya lah ya. Tapi HPI ini fungsi sebenarnya HPI itu seperti apa sih Mas Andika? HPI atau Himpunan Pramuwisata ini adalah tugasnya itu adalah untuk memberikan edukasi kepada tamu. Jadi karena kita adalah pramuwisata, jadi bisa dibilang pramuwisata itu adalah ujung tombaknya pariwisata. Karena apa? Baik jeleknya sebuah negara atau baik jeleknya Indonesia itu bisa dilihat dari pemandunya. Jadi yang menyambut tamu ketika pertama kali tiba di Indonesia itu pasti seorang pemandu. Nah, ketika pemandunya ini sudah ketika first impresinya kurang baik, pasti pemikiran mereka tamunya itu Indonesia itu jelek. Kok Indonesia seperti ini sih? Nah seperti itu. Dan kita juga bagaimana untuk mengenalkan budaya Indonesia itu kepada wisatawan asing. Dan jika di Banyuwangi itu bagaimana kita mengenalkan budaya Banyuwangi itu kepada tamu yang dari Jakarta. Jangan sampai ketika orang Jakarta datang ke Banyuwangi dikenalkan dengan hal-hal yang buruk pastinya. Bagaimana nanti misalkan orang pemandunya itu kurang respect, tidak ramah,
pasti pemikiran orang Jakarta itu kan, wah ternyata orang Banyuwangi itu kurang ramah banget itu. Gitu. Makanya tugas seorang pemandu itu sebenarnya lumayan berat juga. Berat kayak gitu. Apalagi sebagai seorang ketua HPI ya. Iya, Kalau misalnya ada yang sesuatu yang bermasalah dengan pemandu nih, pasti nanti Mas Andi kan ini yang dipanggil. iya, pastinya. Kadang-kadang banyak yang komplain, misalkan gini, Mas, ini kenapa sih kok guide-nya seperti ini? Nah, ketika mereka ada komplain seperti itu, pasti akan saya tanyakan, loh Bapak, pemandunya siapa? Apakah dia udah punya lisensi atau belum? Apakah dia anggota saya atau belum? Karena untuk menjadi anggota HPI itu harus memiliki lisensi. Oh, lisensi apa nih? Lisensi itu sama seperti SIM, jadi sama seperti surat izin untuk menjadi guide. Itu berarti dia udah legal atau sudah diakui. Jadi ketika dia menjadi anggota, ketika dia memiliki masalah atau dia bisa ada tindakan kriminal, itu kita bisa tegur atau bahkan kita sanksi. Kasih sanksi Iya, sesuai dengan peraturan ya. karena HPI ini adalah yang legal, legal, benar-benar legal. Terus untuk mendapatkan lisensi itu apa harus ada pelatihan tertentu atau harus melewati tahapan-tahapan tertentu? Ya pastinya iya, karena untuk mendapatkan lisensi itu pertama kita harus memiliki sertifikasi kompetensi. Sertifikat kompetensi itu menunjukkan bahwa kita itu kompeten menjadi seorang pemandu. Jadi misalkan kita belum kompeten, ya berarti kita nggak boleh dapatkan lisensi. Sama itu. Seperti ketika kita ingin mendapatkan SIM. Kalau kita belum kompeten mengemudikan mobil, pasti kita kan nggak akan mendapatkan SIM. Benar. Nah, jadi sama-sama seperti itu. Untuk lisensi sendiri, sebenarnya ada beberapa daerah itu seperti di Bali. Jadi ketika di Bali, seorang pemandu yang tidak memiliki lisensi itu mereka akan terkenakan sanksi, denda. Ketika mereka terkena razia, itu maksimal dendanya itu hampir 50 juta. Hampir 50 juta. Hampir 50 juta. Kenapa sih bisa dikenakan denda sebanyak itu? Apakah sangat penting sekali seorang pemandu itu punya lisensi harus legal atau gimana nih? Nah, kembali lagi ke itu tadi, karena kan ujung tombak pariwisata. Nah, kalau misalkan guide-nya ini hanya asal-asalan, hanya bisa asal ngomong toh, karena beda antara pemandu wisata dengan penunjuk jalan. Karena penunjuk jalan itu mereka nggak akan menjelaskan tentang itu, tentang destinasinya. Jangan seorang pemandu itu dia harus bisa menjadi interpreter yang baik. Bagaimana dia mempengaruhi perilaku wisatawan yang sebelumnya tidak menghormati kearifan lokal, bisa diberi pengertian seperti itu. Itu kenapa di Bali itu menjadi penting, karena di Bali sendiri itu hampir ada sekitar 6.000 pemandu wisata atau prawisata yang resmi. Yang resmi. Kalau di Banyuwangi? Yang resmi itu mungkin hanya sekitar 100. 100. Berarti masih kurang ya? Masih kurang dibandingkan dengan luasnya Banyuwangi yang lebih luas daripada Bali. Kita masih kurang. Masih kurang. Tapi rata-rata 100 lebih itu sudah mempunyai lisensi semua bersertifikat. Iya. Gitu. Masih. Berarti sekarang SDM-nya yang kurang ya Banyuwangi itu atau gimana? Kalau dibilang SDM ya pasti kita kurang lah SDM. Apalagi ketika kita ingin menggenjot atau meningkatkan pariwisata di Banyuwangi, yang pasti SDM itu suatu hal yang penting yang harusnya didahulukan. Kan sekarang kita kan Banyuwangi punya salah satu sekolah pariwisata juga ya, Poliwangi itu kan menyediakan sekolah pariwisata di situ. Kira-kira menurut Mas Andika ini sebagai seorang ketua HPI, kan kebanyak nih anak-anak dari duta-duta wisata, anak-anak dari sekolah-sekolah pariwisata yang ada di Banyuwangi. Ya. Kira-kira menurut Mas Andika, hal apa sih yang harus mereka lakuin untuk mereka misalnya harus menjadi guide juga kah atau seperti apa sehingga nanti SDM pariwisata Banyuwangi itu lebih tinggi lagi gitu? Mereka tidak harus menjadi seorang prawisata karena pariwisata sendiri adalah multisektor dan multi keilmuan. Jadi hampir semuanya itu bisa dijadikan sebagai unsur pariwisata. Misalkan bagaimana kita sampah yang ada di DLH yang bagaimana maggot itu bisa dijadikan juga pariwisata. Jadi mereka nggak harus jadi seorang pemandu wisata, tapi bagaimana mereka meningkatkan SDM di semua bidang. Jadi misalkan bagaimana di manajemen bisnis pariwisatanya, bagaimana di travelnya, bagaimana di destinasi itu sendiri. Karena jika hanya fokus kepada HPI saja, nanti yang lain malah tertinggal. Benar. Jadi kita harus berjalan beriringan. Ya? Karena kita multisektor. Benar. Apalagi sekarang kan anak-anak muda Banyuwangi itu udah kreatif-kreatif nih. Pasti banget kreatif banget orang. Sudah kreatif-kreatif dan bagaimana anak-anak muda ini nanti bisa membantu HPI juga, membantu destinasi-destinasi lainnya untuk bisa bangkit dan juga sama-sama kita bisa bersaing dengan destinasi yang lainnya ataupun dengan pulau tetangga nih. Tapi sebenarnya kalau kita bisa kompetisi itu sudah ketinggalan zaman.
Karena kita seharusnya udah kolaborasi. Benar-benar. Bagaimana kita berkolaborasi dengan kabupaten sekitar kita, bagaimana kita berkolaborasi dengan Bali atau destinasi yang sekitar kita. Karena apa? Semakin kita bisa berkolaborasi, maka akan semakin banyak destinasi yang bisa kita jual. Karena pariwisata itu sendiri adalah borderless. Borderless, ya. Karena kita Tanpa tidak batas, terbatas. ya kan? Karena bisa saja misalkan orang yang di Banyuwangi bisa jualan yang ada di Malang, orang yang Malang bisa dijualan Banyuwangi, bahkan orang Jakarta pun bisa jualan di Banyuwangi. Banyuwangi, benar. Makanya namanya kolaborasi. Karena kalau kita berkompetisi nanti malah mengecilkan kita sendiri nanti. Benar sekali. Jadi kita sekarang itu dituntut untuk kolaborasi bersama gitu ya. Apalagi sekarang HPI ini saya lihat bahwa mereka melakukan beberapa pelatihan-pelatihan atau ada pelatihan-pelatihan khusus nggak sih untuk HPI? Jadi HPI ini kan tadi sudah bersertifikat nih. Ya. Apakah nanti ada dibekali pelatihan lagi atau pelatihan khusus lagi sehingga nanti mereka menjadi himpunan pramusaji yang lebih pramuwisata yang lebih berkompeten nih. Yang pastinya itu selalu kita adakan bagaimana kita mengembangkan diri. Kadang-kadang kita bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Pok Darwis dan juga seperti Ijen Geopark. Kita meningkatkan SDM kita. Karena apa? Kalau kita hanya berhenti belajar di sini, maka kita akan ketinggalan. Itu kenapa misalkan kita nggak hanya dari bidang bahasa saja, tapi bagaimana mengembangkan di bidang pengetahuan budayanya. Dari yang sebelumnya itu tidak tahu tentang kemiren, kita ajak ke sana. Belajar tentang budayanya, bagaimana yang sebelumnya tidak tahu tentang Alas Purwo, kita ajak ke sana. Mungkin karena dalam masa pandemi ini agak susah juga karena kita masih dibatasi itu tadi. Jadi selama ini kita hanya online. Kayak gitu. Bagaimana kita vulkanologi juga itu. Tapi sekarang kan yang lebih ditingkatkan, saya dengar juga eduturismnya Banyuwangi ya. Jadi lebih memberikan edukasi kepada wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Kenapa sih eduturism ini penting? Kenapa seorang pemandu wisata harus punya kompetensi tadi, kompetensi terkait dengan tempat wisata, edukasi dan sebagainya, sehingga mereka bisa memberikan edukasi kepada wisatawan. Kenapa sekarang itu kita wisatanya lebih bukan hanya selfie doang, tapi harus mendalami, harus tahu juga tentang edukasi tempat tersebut. Gimana nih? Karena kan salah satu wisata pesona itu juga adalah kenangan. Ketika tamu hanya untuk selfie, itu mungkin kenangannya hanya foto saja. Tapi ketika kita berikan nilai eduturism, karena edukasi juga termasuk dalam salah satu konsep ekowisata, di mana dia ini ada yang nomor 2. Yang pertama adalah konservasi, setelah itu edukasi. Nah, ini kan menimbulkan kesan yang akan mendalam lagi. Ketika kita ke Alas Purwo, ketika edukasinya itu bagus sekali, dia akan terkesan, oh ya dulu di Alas Purwo temani Kak Celia misalkan nih. Wah, dia Kak Celia nih bisa nih memberikan edukasi yang bagus nih. Dia akan memberikan kenangan yang lebih lagi. Dari situ kita bisa memberikan nilai sata pesona ini tadi. Nilai sata pesona kepada wisatawan. Kenangan yang bagaimana dia melihat penyu yang menetas, bertelur, ada edukasi yang lebih lagi kan. Tidak hanya kita asal selfie saja. Wah, benar-benar. Tapi tingkat kesadaran masyarakat Banyuwangi terhadap pengelolaan destinasi wisata saat ini nih apakah sudah meningkat, sudah tinggi atau masih ketinggalan ya? Apalagi kan kita di sini kan banyak desa wisata. Ya, kalau desa Kemiren. Kalau kesadaran wisatanya udah bagus, tapi masih perlu sangat ditingkatkan lagi. Karena masih banyak celah-celah yang bisa kita isi. Bagaimana kita mengembangkan destinasi itu bukan hanya dari sisi fisik, tapi juga pengembangan SDM-nya itu tadi. Karena itu harus beriringan. Apalagi sekarang kan udah 5A, bukan hanya 3A aja sekarang kan. Iya, sudah berubah gitu. Udah Jadi berubah. kita destinasi semua tempat wisata itu bukan hanya tempatnya doang, tapi harus ada atraksinya, actionnya, accommodation, accessibility, amenitiesnya itu harus ditingkatkan juga. Percuma kan orang misalnya datang ke Banyuwangi Ijen, tapi kalau mau ke Ijen jalannya rusak. Tapi kalau rusak sih gak apa-apa karena misalkan kita ke Ijen itu nilainya adventure. Iya, maksudnya berarti perjalanan mau bukan di atas ya Mas, yang mau ini sebelum Ijen rusak, sebelum Ijen yang bagus sekarang ini itu jalan yang rusak kan, itu banyak orang datang ke sana karena adventure, bagaimana kita naik jeepnya sambil di tengah hutan itu bergelombang. Karena kan market turisme itu atau market satu pasti banyak. Pasti banyak.
Apalagi di sini Banyuwangi kan punya banyak attraction, Iya, action, banyak sekali. festival banyak banget gitu. Jadi gimana pramuwisata ini yang punya tugas banyak untuk menghafalkan sekian banyak festival, Nah, itu juga jadi salah tugas sekian kita. banyak festival yang ada kayak gitu. Ah, Peran penting dari festival ini kan banyak nih, festival Ah. Banyuwangi ini. Berperan banget nggak sih sama meningkatkan tourism atau turis mancanegara ataupun turis lokal datang ke Banyuwangi? kalau peran festival sendiri sebenarnya bagus untuk mengenalkan Banyuwangi. Tapi memang perlu adanya evaluasi juga sih. Kadang-kadang kan banyak, kalau menurut saya pribadi ya, banyak festival itu yang hanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Perlu mungkin ada penambahan nilai value-nya seperti apa. Banyak festival yang bagus seperti Banyuwangi International Tour de Banyuwangi itu, Banyuwangi Ethno Carnival itu keren juga. Pokoknya perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi lah. Ditingkatkan Karena masih lagi banyak. sehingga festival-festival yang emang murni aslinya Banyuwangi itu yang menjadi gongnya, gitu gongnya. ya. Yang lain itu ya cuman seperti sebagai inilah ya, kegiatan. Nah, kalau misalnya yang itu festival gongnya itu attraction, yang lain ini action-actionnya Action lah. aja lah. Gitu. Tapi sejauh ini pariwisata, turis mancanegara sama turis lokal sudah mulai banyak nggak sih Mas? Setelah pandemi. Setelah pandemi Ini udah mulai banyak yang berdatangan, apalagi setelah dibukanya pariwisata, terus dengan efeknya vaksinasi yang udah booster gitu kan, semakin dipermudahnya perjalanan menggunakan kereta ataupun menggunakan pesawat, itu kunjungan wisatawan di Banyuwangi itu meningkat tajam akhir-akhir ini. Banyak destinasi yang penuh, hampir tiap minggu itu penuh, bahkan beberapa hotel itu hampir tiap akhir pekan selalu penuh. Kalau kita mau booking itu kadang-kadang susah udah. Kita susah cari dapetnya itu. karena saking penuhnya Saking sekarang. penuhnya. Berarti kesadaran masyarakat terhadap ini ya, untuk healing, cari tempat untuk vacation sama keluarga itu sudah kembali seperti dulu gitu ya. Biasanya kan hari Sabtu Minggu itu waktunya weekend. Waktunya weekend. Untuk keluarga, untuk teman-teman dan sebagainya, jalan-jalan gitu ya. Nah, Tapi itu. ada yang berbeda nggak sih Mas? Kan dulu nih pandemi nih, wisatanya juga banyak orang. Tapi sekarang setelah pandemi kan wisata udah mulai banyak lagi nih. Nggak itu tuh merasakan perbedaan nggak sih? Yang pasti ada perbedaan pasti, karena setelah efek pandemi ini pasti banyak orang yang berpikir dengan untuk kesehatan mereka, untuk safety mereka. Jadi beberapa wisatawan tuh mulai berpikir untuk mencari wisata yang lebih ke ekowisata tapi lebih eksklusif. Bagaimana mereka mendapatkan nilai sesuatu itu nggak hanya ke tempat yang ramai saja, tapi bagaimana mereka mendapatkan keamanan, kenyamanan karena efek pandemi juga. Kadang-kadang ada orang yang pengen, gak mau ke sana karena apa? Terlalu ramai. Aku masih khawatir dengan pandemi COVID, itu ada banyak juga. Terus bagaimana kita berperilaku sebagai seorang pemandu, misalkan ketika kita memandu menggunakan masker, terus bagaimana kita menggunakan face shield, kita harus menyesuaikan diri dengan booster, itu kita harus menyesuaikan diri seperti ini. Pasti berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kita ya bisa dengan mudah, gak usah tinggal salaman gitu aja enak. Sekarang kan kita harus tetap menghormati tamu juga. Oke, luar biasa. Mau minum? Silakan Mas. Siap, makasih. Kita sambil santai-santai nih, sambil Siap. ngobrol-ngobrol sih sore hari. Bahas pariwisata tuh emang banyak yang harus kita bahas kalau misalnya dikutip satu persatu gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang nih pariwisata Banyuwangi kan meningkat juga seperti katanya Mas Andika. Berarti himpunan pramuwisatanya tadi, HPI itu, teman-teman guide ini juga prokesnya ditingkatkan gitu ya? Rata-rata udah booster? Rata-rata udah booster semua. Wajib. Ya kalau wajib sih enggak, karena kadang-kadang ada beberapa teman ini yang sebenarnya mereka punya penyakit bawaan, jadi kita nggak bisa maksakan. Nggak bisa maksain. Yang penting dia kan menjaga prokes, terus bagaimana dia menggunakan masker ketika bertugas, itu aja sih. Jadi sekarang udah aman lah teman-teman HPI, sudah mendapatkan kembali pekerjaannya. Alhamdulillah. Setelah pandemi yang cukup panjang. Panjang 2 tahun. Ya benar-benar. Mas Andika nih, ada serius case yang buat aku pengen tanya sama Mas Andika. Iya. Kan pemerintah sekarang ini bergerak untuk meningkatkan pariwisata Banyuwangi. Siap. Dari Mas Andika sendiri, apa yang halnya
yang seharusnya menjadi perhatian khusus. Apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian khusus tapi pemerintah belum meningkatkan di bidang situ atau gimana nih? Yang pasti sih concern pemerintah sangat bagus sekali, tapi kebanyakan mereka masih hanya berkutat pada SDA-nya atau fisik bangunannya atau fisik dari destinasinya sendiri. Bagaimana mereka membangun jalan, bagaimana mereka membangun sesuatu. Mereka juga mengembangkan SDM, tapi mengembangkan SDM ini mereka itu tidak ada yang sustainable program. Maksudnya sustainable program itu tidak ada yang berkelanjutan. Misalkan tahun ini mereka mengadakan pelatihan untuk guide muda. Tahun depan mereka juga mengadakan pelatihan untuk guide muda juga. Jadi nggak ada kelanjutannya. Padahal seharusnya kan ada peningkatan dari guide muda menjadi guide madya. Bagaimana mereka ditingkatkan. Terus misalkan dari ketepatan programnya. Misalkan kita mau mengadakan pelatihan untuk pemandu wisata alam. Ya pesertanya harus benar-benar yang mengerti atau dari wisata alam itu tadi. Misalkan bagaimana ini untuk wisata budaya, berarti pesertanya budaya itu tadi. Dan keberlanjutan programnya ini yang perlu ditingkatkan. Dan bagaimana konsep pemerintah juga untuk masalah legalitas tentang ke pemandu, karena sejauh ini yang di Banyuwangi itu kita masih perlu bantuan dari pemerintah untuk masalah legalisasi atau mendapatkan lisensi bagi teman-teman yang belum mendapatkan lisensi. Berarti ada beberapa teman-teman HPI yang belum mendapatkan lisensi atau? Kalau yang di HPI sudah mendapatkan semua, sudah, tapi banyak yang belum mendapatkan. Mereka perlu mendapatkan itu karena untuk mendapatkan lisensi sendiri ini kan harus dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata atau Gubernur yang tanda tangan, bukan dari kabupaten. Karena sesuai undang-undang yang berhak mengeluarkan itu masih provinsi. Berarti teman-teman yang ada di Banyuwangi ini, guide-guide yang ada di Banyuwangi yang masih menunggu legalitasnya itu butuh perhatian khusus gitu, sehingga mereka juga bisa legal, sehingga nantinya HPI ini bukan 100-an aja tapi bisa 200-300 orang gitu. Berarti teman-teman SDM Banyuwangi ini sebenarnya banyak ya? Udah banyak sebenarnya. Legalitasnya masih belum ada. Sip, bener banget tuh. Karena terakhir kita mengadakan untuk mendapatkan lisensi itu kalau di Banyuwangi sendiri itu start tahun 2013. 2013, berarti sudah lama sekali ya? Sudah lama sekali. 9 tahun yang 9 tahun. Kalau saya sendiri itu dulu mendapatkan lisensi itu di Surabaya. Di Surabaya. Berarti teman-teman harus mobile lagi ke Surabaya. Harus mobile. Sekarang kayak gimana caranya mempermudah supaya HPI ini atau teman-teman dari guide ini mendapatkan lisensi dengan mudah. Sehingga nanti bergeraknya juga legal ya kan Mas? Karena sebenarnya kalau kita bisa mengajukan mandiri bisa, tapi itu cukup mahal bagi teman-teman yang ada di Banyuwangi. Karena untuk mendapatkan itu kan minimal kalau misalkan P2T Jawa Timur provinsi itu kan pasti kita harus mendatangkan pemateri. Karena apa? Untuk mendapatkan lisensi itu kita harus mengadakan pelatihan selama 144 jam pelajaran. Setelah itu kita diuji, kita layak atau enggak. Kurang lebih 3 hari ya? 144 jam itu hampir minimal 5 hari atau 1 minggu. Ya? Oh, iya. Seminggu. Itu kalau kita benar, tapi sebenarnya itu hampir 3 bulan. Dulu itu hampir 3 bulan. Makanya kita rampungkan sedikit itu kan. Nah, ini lumayan mahal buat teman-teman karena bisa hampir 4 juta sampai 5 juta untuk per anak. Sedangkan di sini kan masih banyak orang yang belum banyak pemandu yang melihat ini penting. Padahal sebenarnya sangat penting sekali. Mereka mikir daripada untuk mendapatkan lisensi mending untuk makan gitu. Iya benar. Soalnya lumayan banyak juga karena apalagi teman-teman habis pandemi juga dan sebagainya. Untuk sudah 9 tahun belum mendapatkan lisensi legalitas ini kan suatu prihatin ya. Dan menjadi perhatian khusus. Semoga nanti dari pemerintah Banyuwangi juga dapat melihat ini sebagai suatu concern yang penting. Sehingga nanti bisa diadain nih untuk pelatihan massal untuk mendapatkan lisensi gitu ya, sehingga teman-teman di sini ini semua legal. Dibantulah fasilitasnya. Ya. Semoga setelah ini dari pemerintah Banyuwangi juga dapat mendengar apa yang menjadi harapan-harapan dari HPI, harapan-harapan terbesar dari HPI, sehingga teman-teman yang ada di Banyuwangi guide-guide itu merasa senang gitu. Kualitasnya semakin meningkat. Meningkat pastinya. Emang ada perbedaan ini nggak sih antara harga guide dengan legalitasnya itu pasti ada ya? Kalau di HPI sendiri kan memang pastinya ada. Beda ya? Karena travel besar, misalkan yang udah lama berkecimpung di pariwisata seperti
yang bisa overland tamu Belanda, mereka akan mencari guide yang berlisensi. pastinya. Berarti ini menjadi satu perhatian yang khusus kalau misalnya Banyuwangi ingin meningkatkan sektor pariwisata, khususnya untuk SDM lokal, yaitu guide lokal yang ada di Banyuwangi. Jadi semoga setelah ini didengar oleh Ibu Bupati kita, didengar juga dari dinas pariwisata kita, dan juga kalau misalnya bisa didengar langsung oleh gubernur juga ataupun nanti dari pihak-pihak provinsi. Ini bisa menjadi perhatian yang khusus bukan hanya di Banyuwangi saja maupun kabupaten-kabupaten lainnya juga, sehingga Jawa Timur tingkat pariwisatanya juga semakin meningkat gitu ya. Dengan SDM yang baik gitu. Selain dengan tugas-tugas yang tadi, saya dengar Mas Andika mau ngadain pelatihan yang luar biasa nih. Teman-teman HPI mau ngadain pelatihan yang luar biasa untuk peningkatan SDM lokal di desa wisata. Kalau pelatihan sih bisa dibilang bukan pelatihan sih, karena kita hanya ingin berbagi saja dengan teman-teman. Sharing-sharing gitu ya? Karena dengan semakin banyak tamu wisatawan asing, kita juga ingin berbagi dengan teman-teman yang ada di komunitas lokal, bagaimana mengembangkan SDM mereka, kemampuan mereka di bidang bahasa juga. Jadi supaya mereka bisa berkomunikasi juga dengan tamu-tamu asing. Bagaimana khususnya di Desa Kemiren ya, atau yang desa-desa yang lain, mereka bisa berkomunikasi dengan tamu-tamu asing yang datang ke Kemiren. Dan juga kita juga berbagi dengan teman-teman yang lain, bagaimana sih menjadi seorang pemandu yang baik itu. Misalkan yang di teman-teman yang ada di Alas Purwo, di sekitar Alas Purwo itu kita berbagi dengan mereka. Bagaimana untuk membuat kesan yang bagus kepada tamu, itu kita berbagi dengan mereka. Oke, berarti emang di sini peran HPI itu sangat besar, khususnya sebagai ketua HPI juga Mas Andika ini punya inisiatif luar biasa bersama dengan teman-teman untuk berbagi ilmunya, sharing-sharing terkait dengan bagaimana masyarakat lokal gitu yang di sekitar Kemiren, karena Kemiren juga merupakan salah satu desa wisata yang budayanya unggulan karena budayanya tuh masih sangat kental sekali di Banyuwangi ini. Bener banget. Karena itu juga menjadi salah satu tempat jalurnya kita ke destinasi wisata yang terbesar lain di Banyuwangi gitu kan. Melewati Kemiren juga. Jadi kalau misalnya warga-warga Kemiren dibekali sama bahasa Inggris untuk meningkatkan kualitasnya seperti yang dikatakan Mas Andika tadi, maka Banyuwangi ini tingkat kualitas SDM-nya semakin meningkat lagi. Bisa bersaing dengan tempat yang lain. Benar-benar. Semoga ini nanti menjadi suatu hal yang terus untuk dilakukan, sustainable gitu ke depannya, sehingga nanti teman-teman dari HPI semua bisa bagi ilmu kepada destinasi-destinasi lain yang masih kurang untuk bahasa Inggrisnya. Siap. Saya kalau udah dari HPI itu pasti bahasa Inggrisnya udah casus. Wah, enggak juga. Kadang-kadang ada yang masalah bahasa Belanda juga kita ada. Oke. Oh, berarti bukan hanya fokus kepada bahasa Inggris saja ya? Enggak. Kita ada teman-teman di Kalibaru itu mereka aktif sekali bahasa Belanda. Oke. Jadi biar saling sharing, biar semuanya bisa meningkatkan kualitas diri tadi. Siap. Oke, Mas Andika hari ini sudah temenin Celia untuk sharing-sharing terkait dengan apa itu HPI, bagaimana pariwisata Banyuwangi saat ini yang sudah meningkat khususnya terima kasih. Bagaimana HPI ini berperan sangat penting sekali untuk peningkatan sektor pariwisata yang ada di Banyuwangi, dan harapannya tadi dari Mas Andika bahwa kedepannya dari pemerintah Banyuwangi akan memberikan perhatian kepada para teman-teman dari guide yang ada di Banyuwangi ini, sehingga mendapatkan legalitas yang baik gitu, sehingga semuanya bisa legal, benar banget. Oke Mas Andika, terima kasih. Semoga harapan apa yang dilakukan sama Mas Andika dan teman-teman terkait dengan sharing sessionnya bersama dengan teman-teman lokal itu akan terus sustainable. Amin. Gitu, mohon bantuannya juga dari Kak Celia sebagai Putri Pariwisata terima kasih. Indonesia. Selamat. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali kita bertemu di suatu kesempatan seperti ini, berbicara banyak, karena Mas Andika ini juga salah satu teman outbound saya. Kita punya banyak pekerjaan ya Mas. Iya, benar banget. Teman outbound saya yang emang kita sudah kenal sebelumnya gitu ya Mas Andika. Oke, semoga teman-teman dari HPI, saya titip salam, semoga teman-teman HPI itu semakin meningkat lagi, karena pariwisata, tombak dari pariwisata seperti kata Mas Andika tadi adalah ujung tombaknya adalah pada HPI. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika. Semoga sehat selalu. Amin, sehat selalu ya. Oke teman-teman podcast Rumah Digiri, saksikan terus podcast Rumah Digiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Digiri. See you dan salam pariwisata. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.